Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 4 dari buku Kurikulum Merdeka. Di bab 6 segi 4, kita akan membahas persoalan 1 dan persoalan 2 di halaman 82 sampai dengan 83. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas untuk persoalan 1 yang nomor 1. Ayo cari garis-garis yang tegak lurus dan sejajar dan jelaskan alasannya. Pertama Kak Rina cari dulu ya. Jadi garis sejajar itu adalah dua garis yang jaraknya sama ya. Jadi mereka pun kalau diperpanjang terus itu nggak akan bertemu. Nah kita coba lihat garis yang begini dulu ya, yang lurus dulu. Pertama ada B sama D ya. Kemudian yang ke sini itu ada E sama F ya. Oke, tadi kalau alasannya ya tadi ya karena sifat garis lurus. Garis sejajar adalah garis yang tidak akan bertemu ketika diperpanjang dan jaraknya sama. Yang nomor 2, ayo gambar garis yang saling tegak lurus dan sejajar dengan acuan garis A ini dan melewati titik B. Nah nanti adik-adik harus pakai penggaris ya. Kak Rina kira-kira saja kayak gini. Ya ini harus siku. Yang ketiga, perhatikan jajar genjang di sebelah kanan. Isilah kotak biru dengan bilangan yang sesuai. Nah, sekarang kita sudah mengetahui sudut yang ini ya. Berarti sudut ini yang saling berhadapan ini sama. Jadi ini kita isi dulu 65. Kalau yang ini sama dengan yang ini, jadi ini 115 dan dia tuh sisi-sisinya yang sehadapan sama. Yang ini sama dengan ini, jadi ini kita taruh 6. Yang ini sama dengan yang ini yang saling berhadapan. Jadi ini 5, ini juga 5. Buatlah sebuah jajar genjang yang memiliki panjang sisi dan besar sudut yang sama. Boleh, kita jawab nomor 2 di sini ya. Nah, nanti adik-adik harus pakai penggaris ya. Ini Kak Rina kurang lebih aja nih. Ya, bisa nanti ininya 80 derajat, berarti ini 100. Ini 100 juga, ini 80. Ini boleh 6 cm. Kemudian misalnya yang ini 7. Ya, bebas ya. Lalu yang nomor 4, segi 4 manakah yang memiliki sifat-sifat berikut ini? Yang nomor 1, 2 pasang sisinya sejajar. Ya, yang ini berarti ada bangun B, kemudian C, kemudian E. Ini F ya. Sama F. Kemudian diagonal ini ya nomor 2, keempat sudutnya sama besar. Kalau yang ini hanya C dan F saja. Ini ya. Yang lainnya beda. Sekarang diagonalnya sama panjang. Kalau yang diagonalnya sama panjang itu ada B, ini C, ini sama F ya. Lalu kalau yang 4, nah, lagi adzan, Kak Rina berhenti dulu sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi Kak Rina sampai ini, tadi 3 udah ya, B, C, sama F. Lalu yang 4, sisi yang berhadapan sama panjang. Kalau yang ini ada B ya, ini yang saling berhadapan, ini sama ini sama. Ini sama ini sama, jadi kita tulis dulu B. Terus C juga, ini sama ya. C, terus habis C ada juga ini enggak, ini E ya, E dan F ya. Sekarang besar sudut yang berhadapan sama besar. Kalau yang ini ada B, C, lalu E ya, sama F juga. Tidak ada sisi yang sejajar, kalau yang ini enggak ada yang sejajar ini. Yang A ya. Ini juga nggak ada yang sejajar sebetulnya. Ini sama ini beda ya. Ini beda, ini beda, ini beda ya. D juga nih harusnya.
Kalau memang benar ya, karena ini kalau kita lihat beda nih. Ini lebih panjang dari ini. Ini beda semua ya. Oke, kita ke persoalan 2. Dari 5 segi 4 di bawah ini, pilihlah 2 segi 4 yang memiliki sifat berbeda dengan yang lainnya. Kita lihat ya. Oh, ini ada Yosef nih. A dan E, D dan E tidak dalam satu grup. D sama E. Kalau kata Farida, A dan C, A sama C, mana C? A sama C tampak berbeda satu sama lain. Lalu, Yosef dan Farida, kalian salah. Aku menggambar diagonal pada setiap pada setiap segi 4 tersebut. Nah, yang nomor 1, jelaskan kenapa Yosef berpikir bahwa D dan E tidak dalam satu grup. Nah, coba kita lihat ya. Bangun D, ya, dia punya sepasang sisi sejajar. Nah, kemudian sedangkan bangun E itu enggak punya sisi sejajar. Sekarang yang nomor 2, jelaskan mengapa Farida yang ini berpikir bahwa A dan C tidak dalam satu grup. Nah, bangun A itu dia punya 4 sisi yang tidak sama panjang. Ya. Terus kalau yang C ya, yang C itu 4 sisi ya, sama. Ya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan ide Kadek, segi 4 mana yang tidak dalam satu grup? Nah, kalau dia menggambar diagonal, berarti yang tidak satu grup adalah D dan E, ya, karena diagonalnya tidak sama. Ya, sekarang kita ke yang kedua. Gambar di bawah ini hanya menunjukkan diagonal-diagonal dari berbagai segi 4. Nah, berikan nama dari berbagai segi 4 tersebut dengan mengukur panjang dan besar sudut diagonalnya. Berarti kita akan menghubungkan titik-titik ujungnya ya. Seperti ini. Ingat nanti adik-adik pakai penggaris ya. Ini. Nah, ini sudah kelihatan bentuknya apa? Jajar, genjang. Lalu yang ini. Ini ke sini. Ini. Oke, ini berarti apa ya? Belah ketupat. Kemudian yang ketiga, kita garis-garis. Nah, udah kelihatan, ini namanya persegi panjang. Oke. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.